Honda, sebagai perusahaan mobil yang sangat terkenal di dunia, telah membuat berbagai jenis mobil dan pada zamannya, mereka jago dalam membuat mobil sport. Contohnya adalah Honda S2000 dan Honda NSX. Nah, tapi ada lagi mobil buatan Honda yang nggak kalah kerennya dari mereka berdua. Bahkan mobil ini sampai dikenal sebagai mobil sport penggerak roda depan terbaik pada masanya. Mobil yang gue maksud adalah Honda Integra Type R. Nah, sebelum ngomongin Integra Type R, gue perlu kasih tau dulu kenapa spesifik yang Type R. Dari semua mobil yang Honda buat, kalau ada model yang dikasih nama Type R, itu merupakan penanda kalau mobilnya udah dibuat lebih ringan, lebih kenceng, dan lebih sangar dari versi normalnya. Jadi nama Type R itu menandakan sesuatu yang spesial. Kalau ngomongin soal Integra, generasi pertamanya dibuat pada tahun 1985 dan ditujukan sebagai varian dari Honda Civic yang lebih sporty. Walaupun begitu, sebenarnya Integra masih bisa dianggap sebagai mobil sedan biasa, walaupun emang lebih mengarah ke mobil sport. Tapi yang membuat mobil ini disukai oleh gue dan banyak orang adalah versi Type R yang pertama kali ditunjukkan pada tahun 1995 untuk generasi ketiga Honda Integra. Dan kalau kita ngikutin apa yang gue bilang tentang Type R, bisa dijamin kalau Integra Type R bukanlah mobil biasa. Integra Type R menggunakan mesin 1.8 liter inline 4 yang menghasilkan 187 horsepower, 0 ke 100 dalam 6,7 detik, dan punya top speed 233 km per jam. Dari mesin kecil kayak gini aja bisa ngasilin tenaga sebanyak itu tanpa pakai turbo loh. Yang membuat mesinnya semakin spesial adalah setiap mesin yang ada di Integra Type R dirakit tangan secara manual. Makanya Honda cuma bisa membuat 25 mobil per hari. Karena mereka pengen mastiin kalau setiap mesin yang dibuat punya kualitas yang tinggi. Bukan cuma tenaga aja yang bikin orang kaget, tapi juga handling dari mobil ini yang mantep. Walaupun ini mobil penggerak roda depan atau front wheel drive, tapi mobil ini punya handling yang luar biasa. Itu berkat digunakannya limited slip differential dan suspensi yang lebih kaku. Selain mesin dan suspensi, Integra Type R juga dibuat lebih ringan dengan ngepretelin semua komponen yang berat dan gak penting kayak wiper kaca belakang dan insulator untuk dashboard, serta membuat komponen lain dari bahan yang lebih ringan kayak radiator yang terbuat dari aluminium dan menggunakan kursi balap Recaro. Itu semua membuat Integra Type R punya berat cuma 1136 kg. Itu 40 kg lebih ringan dibanding Integra biasa. Selain lebih ringan, Integra Type R juga dipasang dengan sayap belakang yang selain membuatnya lebih aerodinamis juga membuatnya lebih keren. Itu semua digabungkan dan lu mendapatkan apa yang disebut sebagai the greatest front wheel drive performance car ever. Dan itu bukan cuma omong kosong dari gue, tapi banyak sekali jurnalis otomotif dunia seperti jurnalis dari Evo Magazine yang mengatakan kalau ini mobil penggerak roda depan terbaik, dan pada majalah Best Motoring, Integra Type R terbukti bisa bersaing dengan mobil yang jauh lebih cepat seperti Nissan Skyline R32 GT-R. Nah, fakta menarik dari Integra Type R yang ini, atau disebut juga sebagai versi DC2, adalah mobil ini punya dua muka. Tapi bukan berarti mobil ini munafik, tapi desain bagian depannya punya dua versi. Ada yang versi domestik dan versi ekspor. Untuk yang versi domestik yang cuma dijual di Jepang, bagian depannya punya lampu depan yang kotak melebar dan punya grill depan yang terdiri dari berbagai kotak. Sedangkan versi ekspornya punya 4 lampu depan berbentuk lingkaran dan punya 1 grill depan yang gede. Menurut lu lebih bagus yang mana? Gue sendiri lebih suka yang versi domestik dibanding versi ekspor karena bagian depannya kelihatan lebih bagus. Setelah Integra Type R DC2, datanglah penerusnya pada tahun 2001. Nah, ini merupakan versi DC5, dan Honda dalam membuatnya mengambil semua yang bagus dari DC2 dan disempurnakan. Mesin sebelumnya diganti dengan mesin 2.0 liter inline 4 yang menghasilkan 220 horsepower, 0 ke 100 dalam 6,5 detik, dan punya top speed 240 km per jam. Jelas DC5 lebih cepat dibanding DC2. Tapi bukan cuma cepat aja, karena Honda juga berusaha keras untuk membuat DC5 seringan mungkin. Itu kenapa lebih banyak lagi dari komponennya yang dibuat lebih ringan. Kayak transmisi barunya nih, yang walaupun punya 6 gigi dibanding 5 pada versi sebelumnya, punya bentuk yang lebih kecil dan 2,5 kg lebih ringan. Kemudian banyak digunakannya aluminium di seluruh bodi mobil, seperti di tiang bumper depan, strut bar depan, kaliper rem belakang, serta dihilangkannya berbagai komponen yang nggak penting, kayak peredam suara di dalam mobil. Walaupun bukan semuanya, tapi mayoritas dari peredam suara di dalam mobil ini udah dihilangin. Itu semua membuat Integra Type R DC5 punya berat 1180 kg. Cukup ringan sih, tapi jelas lebih berat dibanding versi sebelumnya yang cuma 1136 kg. Itu karena DC5 punya bodi yang lebih tinggi dan lebih lebar. Jelas bakal lebih berat dong.
Integra Type R DC5 ini diproduksi sampai tahun 2004, yang kemudian mendapat sedikit perubahan pada desain bagian depan dan belakang. Selain itu, interiornya juga diperbarui, serta suspensi dan remnya diperbagus. Produksi dari DC5 ini diberhentikan pada tahun 2006, dan sayangnya sampai sekarang masih belum ada penerus dari Integra Type R. Integra Type R, baik yang DC2 atau DC5, cukup populer dalam dunia motorsport. Dengan yang paling utama digunakan adalah pada balapan touring car, seperti digunakan pada SCCA World Challenge dan pada British Touring Car Championship atau BTCC. Dan bisa dibilang cukup sukses. Sebagai contoh nih, ada tim yang menggunakan Integra Type R DC5 di BTCC, dan mereka berhasil memenangkan kejuaraannya di tahun 2005 dan 2006. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Integra Type R merupakan mobil sport yang walaupun kelihatannya aneh karena menggunakan penggerak roda depan, ternyata memiliki kemampuan yang bisa menyaingi berbagai mobil sport lain yang lebih kencang. Sayang banget sih belum ada lanjutan lagi dari Integra Type R, padahal mobil ini keren banget. Jadi gimana pendapat kalian tentang Integra Type R? Versi mana yang kalian lebih suka? Yang DC2 atau DC5? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.